Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran KPTS, Kamera, Pencahayaan, dan Tata Suara. Kali ini materi KPTS akan membahas tentang materinya adalah analisis elemen shot. Oke, materi analisis elemen shot ini untuk mata pelajaran Kamera, Pencahayaan, dan Tata Suara di kelas 11. Kita mulai materinya. Elemen of shot adalah prinsip yang dipegang oleh para jurnalis video dalam melakukan shot atau pengambilan gambar beserta pengeditan video. Dengan mengikuti prinsip ini, para jurnalis dapat menghasilkan shot yang bagus serta menghasilkan suatu video yang memiliki kontinuitas yang baik. Berikutnya akan saya jelaskan tentang 6 elemen shot. Elemen shot yang pertama adalah motivasi. Motivasi merupakan prinsip pertama di elemen of shot. Motivasi memberikan alasan suatu shot pindah ke pindah lainnya. Jadi ketika kamu sudah merancang beberapa shot, nah itu harus ada motivasi dalam perpindahan shotnya. Kenapa gambarnya berpindah dari shot A ke shot B, itu harus ada motivasinya. Jangan sampai perpindahan shot dilakukan tanpa adanya alasan yang jelas. Jadi, kembali lagi ke tugas atau prinsip operator kamera itu salah satunya harus bertanggung jawab penuh terhadap video atau visual yang ditampilkan. Salah satunya harus ada motivasinya. Kemudian, dengan adanya motivasi atau alasan ini, alur cerita yang dibawakan akan terbentuk dengan jelas sehingga penonton mengerti cerita yang dibawakan dalam video tersebut. Nah, ketika kamu merancang sebuah video, itu kan dari potongan beberapa shot yang digabungkan. Setiap shotnya harus ada motivasinya, ada alasannya kenapa berpindah dari shot A ke B. Tapi kalau itu tidak ada alasan, nanti penonton akan bingung kenapa ditampilkan shot ini. Tapi ketika itu ada alasannya, penonton akan mengerti dan bisa memahami isi ataupun pesan yang disampaikan lewat konten audiovisual yang sudah kalian buat. Kemudian elemen shot yang kedua adalah informasi. Jika ada perpindahan shot, berarti harus ada informasi baru yang diberikan. Jangan menaruh dua shot dengan informasi yang sama dan berdekatan. Jika begitu, penonton tidak akan menerima informasi baru ataupun dari pergantian shot tersebut. Jadi yang selain tadi nomor 1 adalah ada motivasinya untuk perpindahan shotnya. Untuk nomor 2 ini ketika ada pindah shot, biasanya satu shot itu akan memberikan informasi baru. Nanti akan saya lihatkan sedikit contoh cuplikan video untuk lebih detailnya ya. Jadi antara apa maksudnya motivasi dan informasi. Oke, silakan diperhatikan penayangan video berikut. Oh, belum. Ini contohnya. Kameramen mengambil shot Susi sedang membaca buku. Shot kedua bisa berupa pengambilan gambar buku apa yang sedang dibaca Susi. Shot ketiga bisa berupa pengambilan gambar teman-teman Susi atau lokasi tempat kegiatan tersebut. Dengan begitu, penonton tidak akan cepat merasa bosan dan tertarik untuk menerima informasi selanjutnya. Nah, nanti di contoh videonya diceritakan ada 4 orang murid sedang duduk di bawah pohon, mereka sedang membaca. Susi membaca satu buku, kemudian nanti informasi atau perpindahan shotnya akan beralih dari gerombolan dulu, kemudian close up Susi, dan kemudian close up buku yang dipegang oleh Susi. Kita lihat contohnya. Nah, seperti ini. Pada produksinya ada 4 orang, kemudian diambil gambarnya adalah seperti ini hasilnya ya. Nah, kemudian shot berikutnya kameramen harus pindah ke belakang sini untuk mengambil gambar close up buku yang dibaca oleh tokoh. Nah, ini perpindahan shot dari shot A ke shot B ini merupakan motivasi. Jadi ada apa maksudnya untuk perbedaan shot? Oh, untuk menjelaskan apa yang sedang dibaca oleh
karakter dalam sebuah video itu. Nah, itu ada motivasinya, ada alasannya. Mungkin nanti lebih jelasnya ada contoh videonya. Oke, ini ada contoh videonya. Oke. Ini proses pengambilan gambarnya. Shot pertama adalah group shot. Oke, siapa dia tokohnya? Dia bersama siapa? Bersama 4 anak. Apa yang dibaca? Kemudian di mana dia sedang berada? Mereka sedang berada di bawah pohon. Kemudian shot berikutnya adalah informasi. Nah, ada shot yang menunjukkan sepatu dari tokoh utama. Kita ulangi lagi ya. Proses pengambilan gambarnya, shot pertama adalah tokoh utamanya dulu. Close up. Oke, kemudian berikutnya berempat. Berikutnya lagi, shot berikutnya adalah buku yang sedang dibaca. Shot berikutnya kembali ke shot 4 grup. Kemudian terakhir ada shot sepatu. Oke. Di beberapa contoh tadi, kita bisa melihat apa yang dimaksud dengan informasi dan motivasi. Yang informasinya adalah bagaimana apa maksud dari perpindahan shot tadi dari shot tokoh utama, berarti menjelaskan karakter tokoh utamanya. Shot kedua adalah shot untuk grup shotnya. Saya ulangi lagi sampai saya jelaskan ya. Oke, shot pertama adalah shot untuk tokohnya. Jadi shot untuk memperlihatkan siapa tokoh itu. Kemudian shot berikutnya motivasinya memperlihatkan dia bersama siapa. Oh, bersama dengan 3 temannya misal. Kemudian shot berikutnya motivasinya adalah memperlihatkan apa yang sedang dibaca oleh tokoh utamanya. Kita ambil shot close up untuk buku yang sedang dibaca. Kemudian shot berikutnya kembali lagi ke shot yang long shot. Nah, ini mungkin motivasinya untuk menunjukkan di mana mereka berada. Tempatnya ternyata di taman di bawah pohon misal. Kemudian yang berikut adalah shot informasinya. Nah, shot ini bisa dipakai atau tidak. Dikatakan bisa dipakai kalau nanti di cerita berikutnya ini ada kesinambungan dari cerita selanjutnya. Misal ternyata sepatunya ini merupakan sepatu pemberian dari temannya yang nanti datang. Itu bisa. Atau shot ini juga bisa tidak berguna atau tidak dipakai ketika di ceritanya itu tidak diceritakan kenapa dia ambil shot ini. Jadi harus ada motivasinya dan harus ada informasinya. Oke, lanjut ke elemen shot yang berikutnya adalah komposisi. Untuk membuat komposisi shot yang bagus, kita perlu memperhatikan bagaimana kita melakukan framing atau pembingkaian dalam shot. Maksudnya adalah bagaimana kita dapat membingkai shot tersebut agar terlihat bagus dalam kamera. Kita harus bisa menentukan view yang tepat agar gambar yang diambil terlihat luas dan tepat. Contohnya, pengambilan gambar sekelompok siswi yang sedang berdiri di taman, diusahakan tidak ada yang terpotong. Jadi misal ada 4 anak, terus kita ambil gambarnya full shot, jangan sampai ada 4 anak ini yang gambarnya terpotong. Dan harus terlihat tempat di mana dia berada, terlihat bahwa dia berada di taman. Perhatikan komposisi keseimbangan pada gambar. Prinsip elemen of the shot ketiga ini penting untuk keindahan video. Jadi kita belajar komposisi di sini. Contohnya ada contoh videonya. Oke, misal kita mau ambil gambar shot seperti ini. Dia ada berempat sedang berdiri di taman. Terus kemudian dalam pembingkaian atau pengambilan komposisinya, nah ini kita ulangi lagi. Oke, dalam pengambilan shot ini, dan ini adalah framing dari kamera kita. Nah, ketika framing gambarnya seperti ini, dia tidak berada di tengah, itu harus segera kalian koreksi.
cari keseimbangannya supaya gambarnya sesuai dengan apa yang ingin diceritakan. Kita bisa koreksi supaya dia bisa tengah. Nah, kita koreksi sedikit seperti ini. Nah, baru kita ambil gambarnya. Nah, pastikan gambar jangan sampai bergerak dulu. Setelah selesai atau sudah sesuai, baru kita mulai adegannya. Jadi, perhatikan komposisinya jangan sampai ada yang terpotong. Oke, lanjut ke elemen shot yang berikutnya. Yang nomor 4 adalah suara. Suara menjadi unsur penting dalam menciptakan video yang baik. Suara dapat memberikan suasana yang tepat untuk suatu video. Tanpa adanya suara, gambar-gambar dalam video akan terasa hampa dan kosong. Tetapi jika diberikan suara, gambar-gambar tersebut akan terlihat lebih nyata dan memiliki suasana tersendiri. Suara yang perlu dimasukkan adalah suara dari hasil kegiatan tersebut, bukan suara yang berasal dari lagu atau berupa dari musik. Hal tersebut bertujuan agar kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek menjadi tampak nyata. Contoh, masih dalam contoh yang sama. Misal ini dia menceritakan ada narasi di balik videonya ini, menceritakan bahwa di narasinya menceritakan di suatu pagi Susi bersama teman-temannya sedang membaca buku. Susi membaca buku bersama Nita dan bersama Ani misal. Nah, waktu narasi itu gambarnya bisa disesuaikan. Susi sedang membaca di taman. Susi membaca taman bersama tiga temannya. Susi membaca bersama Ani dan bersama siapa. Jadi perpindahan gambarnya disesuaikan dengan informasi di suaranya. Itu bisa. Atau misal ceritanya ketika ini ada adegan dialog. Si tokoh utama bertanya kepada tokoh yang di sebelahnya, apakah kamu pernah membaca buku ini? Terus kemudian jawaban berikutnya, sepertinya saya kenal siapa pengarang dari buku itu. Nah, ketika ada dialog seperti itu, gambarnya juga harus mengikuti. Misal, dialog pertama, apakah kamu pernah membaca buku ini? Kemudian dialog yang kedua dengan gambar seperti ini. Sepertinya aku kenal dengan pengarang buku ini. Nah, jadi itu maksudnya dari suara-suara juga bisa menentukan apa shot yang harus kita ambil. Oke, lanjut di elemen yang kelima adalah angle kamera. Angle menunjukkan posisi penglihatan penonton dalam melihat gambar-gambar dalam video. Pengambilan shot terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu long shot, medium shot, dan close up. Ini yang paling umum ya, jadi umumnya ada long shot, medium, sama close up. Kemudian, jika ingin menciptakan video yang bagus, kita tidak boleh menggabungkan shot-shot yang memiliki jenis pengambilan gambar yang sama. Maksudnya seperti ini. Jika kalian mengambil gambar dengan size yang pertama long shot, kemudian shot berikutnya jangan sama-sama size-nya long shot juga. Kalian harus bervariasi. Misal satu long shot, kemudian berikutnya bisa close up. Atau bila sama-sama dari close up menuju ke close up, minimal angle-nya berbeda. Jangan sama. Misal angle 1 dari sebelah kiri, angle 2 dari sebelah kanan. Itu enggak apa-apa. Kalau misal shot-nya mau sama size-nya, tapi kalau bisa size-nya berbeda. Jadi bervariatif, long shot, medium, close up, long shot, close up, medium, close up, medium, long shot. Nah, jadi bervariasi angle-nya. Poin yang keenam adalah kontinuitas. Kontinuitas memegang peranan penting dalam menciptakan video yang dapat mengantarkan alur yang jelas dan menarik. Kontinuitas berarti memiliki alur yang jelas dan benar dari setiap shot maupun setiap scene dari suatu video. 5 hal yang perlu bersifat continuity dalam sebuah video adalah konten, suara, posisi subjek atau objek, pergerakan subjek atau objek, dan dialog. Nah, kontinuitas itu maksudnya adalah berkesinambungan. Jadi jangan sampai
ada yang terkesan patah ketika sudah disatukan editingnya. Misal, ataupun ada yang berbeda. Misal di adegan pertama, ketika ketika misal mau duduk, kaki kanan yang turun lebih dulu, misal. Terus di adegan berikutnya kok kaki kiri yang diturun lebih dahulu, atau misal kita minum pakai tangan kanan, yang berikutnya minum pakai tangan kiri. Nah, itu posisi sama pergerakan juga harus sama. Harus dijaga kontinuitasnya supaya terkesan lebih natural dan pesan yang disampaikan lebih real atau lebih realis. Oke, ini ada contoh video yang untuk kontinuitas. Kita lihat videonya. Oke, diceritakan sedang baca buku, kemudian datang satu temannya, memberikan kertas, langsung dibaca, kemudian tokoh utama tersenyum. Nah, ini mungkin proses pengambilannya diambil tidak dengan menggunakan multicam, tapi satu kamera yang ditata sedemikian supaya terkesan natural. Kita ulangi. Yang pertama kita ambil dulu close up-nya dulu. Oke, dia sedang baca buku, ambil close up-nya, kemudian ambil ketika dia datang, ada temannya datang, terus memberikan close up ketika mengambil kertas, akan membaca, kemudian lanjut lagi ke gambar close up apa yang dibaca, dan terakhir 2 shot lagi, shot berikutnya shot ekspresi ketika membaca, tersenyum. Shot berikutnya adalah mereka berdua duduk bersama. Nah, ini sudah termasuk kontinuitas jadi kalau kita logika, jalannya untuk cerita awal itu sudah realis ya. Jadi sudah tidak ada yang jumping. Ngambilnya juga pakai tangan kanan, kemudian membaca bukunya juga pakai 2 tangan. Masih sama. Ambil pakai tangan kanan juga, dibaca 2 tangan juga. Oke, terus kemudian ekspresi senang. Terus mereka duduk bersama. Nah, ini yang dimaksud dengan continuity. Jadi gambarnya berkesinambungan. Oke, sampai sini sekarang kita lanjut ke tugas. Untuk tugasnya, buat adegan sederhana, satu lokasi minimal 1 pemain atau lebih boleh. Gunakan 6 elemen shot dalam pengambilan video menggunakan smartphone. Edit dengan menggunakan smartphone rangkaian shot-shot yang kamu ambil. Hasil akhir video sekitar 30 detik. Mau lebih boleh, cuman jangan lebih dari 1 menit. Takutnya nanti kalau dikirimkan untuk tugas terlalu berat. Untuk catatannya, shot harus bervariasi. Jika shot yang pertama adalah long shot, shot kedua tidak boleh sama-sama long shot lagi, tapi bisa diganti dengan medium shot atau close up shot. Jadi variasinya harus berbeda antara shot satu dengan shot berikutnya. Oke, untuk tugasnya sudah. Untuk materi kali ini sampai di sini, sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.